Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidash syuhur wa unzilal Qur'an fihi qailan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kauman 1, Bapak Supriyadi MPD, dan kawan-kawanku guru agama SDN Kauman 1 yang berbahagia, serta Bapak Ibu guru semuanya, karyawan yang ada di SDN Kauman 1 yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita menjalankan ibadah siam ini. Perlu kita mengenang satu momentum besar di bulan suci Ramadan, yaitu turunnya Al-Qur'an yang kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Di tengah-tengah masyarakat kita mengenalnya dengan nuzulul Quran. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan terkait dengan peristiwa turunnya Al-Quran, ya, peristiwa turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu menjadikan semua keadaan, semua situasi itu menjadi berubah. Dengan turunnya Al-Quran, setiap kondisi masyarakat, setiap waktu, setiap tempat yang ada di mana Al-Quran diturunkan akan menjadi mulia. Karena itu tidak hanya bulan Ramadan sebetulnya yang memiliki keistimewaan untuk kita manfaatkan di dalam kehidupan ini, tapi tempat-tempat di mana Al-Quran diturunkan itu juga bagian daripada kemuliaan. Al-Quran diturunkan pada pertama, Al-Quran diturunkan pada malam-malam Qadar, ya, malam-malam Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dan turun sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah ke alam dunia itu bertahap dengan durasi waktu yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, hal yang seperti ini yang membuat Ramadan adalah menjadi mulia. Nah, karena itu Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, begitu agung Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tempat di mana Al-Quran diturunkan menjadi tempat yang istimewa, ya. Dari pertama diturunkan di kota Mekah. Nah, sebelum Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah, nama Mekah ini sebelumnya adalah Bakkah, ya, Bakkah. Ketika Quran diturunkan, maka menaik statusnya menjadi Al-Makkatul Mukarramah, yaitu tempat, ya, yang mulia, ya, yang mulia karena Quran diturunkan di sana. Kemudian yang kedua, Quran turun di Yasrib, yaitu di sekitar Madinah. Ketika Al-Quran itu turun di Madinah, maka Yasrib berubah menjadi nama Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang tercerahkan pada saat itu. Nah, karena itu tidak hanya itu, ya Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, apa yang menjadi mulia lagi selain dari tempat itu adalah waktu. Nah, Al-Quran diturunkan pada waktu malam Qadar, ya, yang ada di bulan Ramadan. Maka karena Quran itu turun di saat itu, maka Ramadan menjadi istimewa dan Lailatul Qadar itu juga menjadi mulia. Nah, apa kemuliaan Lailatul Qadar itu? Yaitu siapa yang beribadah di malam Qadar, maka disetarakan balasannya oleh Allah sama dengan orang yang beribadah lebih dari 1000 kali dalam hidupnya. Dan ini kalau 1000 lebih baik daripada 1000 bulan, ini melampaui usia manusia. Kalau kita
konversikan dengan umur, maka kurang lebih umurnya 83 tahun 4 bulan. Itu hanya satu kali ibadah di malam Qadar itu. Dan ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah karena Al-Quran diturunkan di sana. Kemudian anak-anakku semuanya, tidak hanya waktu yang bisa menjadi lebih mulia, tapi yang menerima dan yang menyampaikan Al-Quran itu juga naik derajatnya. Misal yang menyampaikan firman Allah yaitu malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pada saat itu dari nama malaikat biasa menjadi malaikat Ruhul Kudus. Nah, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Qadar itu, tanazzalul malaikah warruhu. Jadi warruhu itu adalah malaikat Jibril. Nah, naik statusnya menjadi pemimpin para malaikat. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan siapa yang menerimanya. Yang menerima Al-Quran itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu juga Rasulullah menjadi pemimpin para nabi dan rasul dan menjadi nabi penutup dari sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nabi mempunyai satu titel yang dikenal dengan Khatamal Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul pada saat itu karena turunnya Al-Quran itu. Nah, yang terakhir, barangkali ini yang perlu kita pahami juga bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan berimbas kepada umatnya. Siapa yang mempercayai Al-Quran itu, bahwa Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu Taurat, Injil, Zabur, ya, dan yang lain-lain. Tapi Al-Quran menjadi sesuatu yang menyempurnakan itu semua, dan kita berkewajiban untuk meyakini dan tidak berkewajiban untuk menjalankan syariat-syariat kitab sebelum Al-Quran itu. Nah, apa yang harus kita perhatikan sebagai umatnya? Nah, siapa yang membaca Al-Quran itu, maka akan diberi pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemukjizatan, ya. Satu kali baca Al-Quran kita mendapatkan pahala 1:10. Kalau kita baca buku yang lain, bacaan yang lain, itu belum tentu dapat pahala yang seperti Allah janjikan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam informasinya kepada kita bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala dan akan menjadikan Al-Quran sebagai syafaat, pertolongan nanti pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat kepada siapa yang membacanya dan memberikan pertolongan, memberikan perlindungan serta menjadi syafaat bagi yang membacanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan bersama keluarga di rumah, dan mudah-mudahan dengan ibadah siam kita, ibadah puasa kita, dan amalia-amalia yang mengiringi di dalamnya bisa menjadikan diri kita hamba Allah yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini dan ibadah-ibadah yang Ramadannya di dalamnya, qiraah baca Qur'annya, sedekahnya dan seterusnya, mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa zakatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mari kita ikuti pelaksanaan ibadah puasa ini dengan penuh semangat dan gembira supaya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.